Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Semoga Anda bahagia pada pagi hari ini. Dan mari kita terima hari ini sebagai anugerah pemberian Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita. Seperti biasa untuk menjalaninya, mari kita diantarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 133 ayatnya yang ketiga. Demikian dikatakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, hidup rukun, harmonis, dan damai adalah impian bagi semua orang. Setiap kita memanjatkan doa, pasti kita tidak lupa untuk mendoakannya. Namun saudara, akhir-akhir ini hidup rukun itu sepertinya sudah semakin sulit ditemukan. Keluarga, masyarakat, bahkan persekutuan keagamaan, hampir semuanya diancam oleh perpecahan. Kenyataan inilah saudara yang dihadapi oleh pemazmur ini, yaitu Daud. Dia melihat bahwa keluarga dan bangsanya sedang diambang perpecahan. Dia semakin khawatir bahwa perpecahan itu hanya akan membawa bangsa itu kepada kehancurannya sendiri. Sehingga dia mengingatkan seluruh keluarga dan bangsa yang dipimpinnya untuk menjaga dan menghargai kerukunan itu. Dalam gubahan sebuah nyanyian dia menuliskan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun bukan hanya kerinduan dari seorang Daud, tetapi itu juga adalah kerinduan kita pada zaman ini. Kekuatan persaudaraan kita sekarang ini sedang diuji dalam segala hal, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, maupun persekutuan-persekutuan yang kita bentuk dimanapun. Kebencian dan permusuhan, bahkan tindakan kekerasan terjadi di mana-mana. Saya tidak tahu saudara entah apa yang sedang merasuki kita. Padahal kita mengaku sebagai manusia yang beragama. Untuk itu mari kita koreksi diri kita masing-masing. Menurut saya minimal ada 3 sikap yang mempengaruhi manusia sekarang dalam seluruh tindakannya. Yang pertama saudara, manusia sekarang itu begitu gampang terbakar secara emosi. Sehingga dia cepat marah dan bertindak di luar kendali. Tidak boleh tersinggung sedikit pun. Dalam sekejap nilai intelektual keagamaan yang dia miliki akan hilang seketika. Tidak peduli kepada siapapun dia akan marah. Apakah itu saudara atau teman dekatnya, semua akan menjadi sasaran kemarahannya. Artinya saudara, nilai kekeluargaan pun tidak akan dihargai lagi hanya karena emosi dan kemarahan sesaat. Lalu yang kedua saudara, egoisme dan individualisme. Manusia sekarang ini adalah manusia yang sudah semakin egois dan individualis. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Sehingga moto dari manusia sekarang ini adalah boro-boro mikirkan orang. Perut sendiri pun masih lapar. Semua orang akan berlomba untuk mencari nikmat dan kesenangannya sendiri. Lalu yang ketiga saudara, hidup manusia sekarang adalah hidup yang diperhadapkan dengan persaingan dan kompetisi. Konsekuensi sebuah persaingan dan kompetisi adalah siapa yang kuat, dia yang akan menang. Dan semua orang akan kita anggap sebagai saingan yang harus dikalahkan, termasuk saudara sendiri. Sehingga nilai persaudaraan akan semakin tergerus. Maka saudara, nasihat pemazmur pagi ini harus menyadarkan kita bahwa merawat kerukunan itu harus menjadi paling utama dan yang harus kita dahulukan dalam segala keadaan. Karena Tuhan akan mendatangkan berkat kepada kita ketika kerukunan itu benar-benar kita rawat. Bayangkan saudara, Gunung Hermon yang sangat terkenal dengan pegunungannya yang bersalju sepanjang tahun. Sementara daerah di sekitarnya sangat kering. Oleh karena itu tidaklah mungkin embun Gunung Hermon dapat mencapai Bukit Sion yang dibatasi dan dipisahkan oleh lembah yang kering. Artinya kalau sudah Tuhan yang berkarya, kalau sudah Tuhan yang bertindak,
maka tidak ada yang dapat menghalangi berkatnya bagi kehidupan kita. Syaratnya bagi kehidupan kita sederhana saja. Peliharalah hidup rukun. Jika kita tidak bisa menata diri kita dan persaudaraan kita dalam kerukunan, jangan harapkan berkat itu akan tercurah bagi kehidupan. Oleh karena itu saudara, marilah kita rawat dan jaga persaudaraan dan persekutuan kita dalam sebuah kerukunan. Jauhilah sikap emosional, gampang marah dan egois. Tapi marilah kita hidup saling menolong dan saling mengasihi, saling merangkul. Sebab di sanalah kita akan menemukan berkat-berkat kehidupan kita. Kita harus berani menghadirkan diri kita menjadi penolong dan pembawa sukacita bagi siapapun. Hiduplah dalam kerukunan dan persaudaraan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang mengingatkan kami untuk merawat kerukunan dan persaudaraan. Sebab di sanalah berkat Tuhan akan tercurah. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan mau memberikan berkat-Mu, tidak ada yang dapat menghalangi itu. Kami mau berkat-Mu tercurah bagi kehidupan kami. Jauhkan dari kami Tuhan sikap egoisme, sikap gampang marah, dan menganggap semua orang menjadi saingan bagi kami. Kami hanya mau memenangkan Tuhan. Dan kami berkomitmen menghadirkan diri kami menjadi berkat bagi siapapun. Terima kasih, berkati kami dalam kehidupan kami sehari ini. Sehingga dimanapun kami berada, mulai dari rumah, tempat bekerja, dan kehidupan bersosial kami, di sanalah kami akan menghadirkan kerukunan persaudaraan yang kokoh. Terima kasih, hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.